Sudan Selatan, negara paling miskin di dunia. Berdiri di atas tanah yang dianugerahi kekayaan alam, tak lantas membuat orang-orang ini hidup bahagia, bergelimang harta. Sebaliknya, kemiskinan justru menjadi bagian tak terpisahkan yang mencengkram erat, di mana impian, harapan, dan kebahagiaan terkubur jauh di bawah tumpukan kesengsaraan. Dan inilah potret Sudan Selatan, sebuah negara di daratan Afrika yang dinobatkan sebagai negara termiskin di dunia. South Sudan atau Sudan Selatan merupakan negara termuda di dunia yang baru saja mendapatkan pengakuan kemerdekaan sejak Juli 2011. Negara yang terletak di timur Laut Afrika ini memiliki luas wilayah sekitar 619.745 km persegi dengan populasinya yang mencapai 11,5 juta jiwa. Selain masih sangat muda, negara kecil ini juga dinobatkan sebagai yang termiskin di dunia saat ini. Bahkan kemiskinannya mengalahkan Burundi, yang selama ini dikenal sebagai negara paling miskin. Faktanya, sekitar 9,4 juta atau setara dengan 82% penduduk Sudan Selatan adalah orang miskin, dan mereka hidup dalam lingkaran penderitaan tanpa ujung. Negara Sudan Selatan lahir dari akar sejarah yang panjang. Nama Sudan sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Bilad as-Sudan, yang berarti tanah orang kulit hitam. Untuk wilayah geografis Afrika Barat, bagian Sudan Selatan Sahara, dan bagian timur Afrika Tengah, istilah Sudan pertama kali digunakan oleh para pelancong Arab dan para pedagang yang merujuk pada keanekaragaman budaya masyarakat kulit hitam asli dari Afrika. Sudan Selatan sendiri sudah sejak lama menjadi sasaran wilayah penjajahan dan penaklukan serta perdagangan budak. Barulah pada 9 Juli 2011, wilayah ini meraih kemerdekaannya secara resmi. Terhitung sejak merdeka, Sudan Selatan menjadi negara Afrika ke-54 yang merdeka, dan pada 14 Juli 2011, Sudan Selatan telah terdaftar sebagai anggota PBB yang ke-193. Sudan Selatan telah bergabung dengan Komunitas Uni Afrika sebagai negara ke-54, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2011. Masih dalam tahun yang sama, Google Maps mengakui kemerdekaan Sudan Selatan ketika peluncuran inisiatif pemetaan crowdsourcing telah dilakukan secara besar-besaran. Setelah mendapatkan kemerdekaan, saat ini Sudan Selatan menjadi rumah bagi lebih dari 60 etnis, di mana etnis Dinka, Nuer, Bari, dan Azande merupakan 4 etnis terbesar di wilayah ini. Orang-orang di sini berbicara menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Sudan Selatan seperti bahasa Swahili, Nilo-Sahara, dan Chad. Penduduk Sudan Selatan memeluk agama Islam, Kristen, dan animisme tradisional Afrika. Meski telah mengukuhkan kemerdekaan, nyatanya kondisi ini tak lantas membuat kehidupan penduduknya lebih baik. Sebaliknya, setelah 13 tahun merdeka, Sudan Selatan justru dinobatkan sebagai negara yang paling miskin di dunia. Sebagai negara termiskin di dunia, kehidupan masyarakat Sudan Selatan selalu diwarnai kesengsaraan, infrastruktur yang minim, pemerintahan yang korupsi, kelaparan, kekeringan, bencana alam, serta konflik yang tidak berkesudahan. Wilayah Sudan Selatan sebagian besar merupakan daerah tertinggal, di mana banyak daerah di negara ini tidak memiliki listrik atau air bersih, dan infrastruktur secara keseluruhan masih sangat kurang. Sudan Selatan bergantung pada impor pangan dari negara tetangga, seperti Uganda dan Kenya. Hal ini menyebabkan biaya transportasi yang tinggi, ditambah dengan inflasi,
telah menyebabkan harga pangan meningkat secara drastis di Sudan Selatan. Menurutnya, produksi pertanian dan ketergantungan pada pasokan pangan asing yang mahal telah berkontribusi terhadap kekurangan pangan yang parah di Sudan Selatan. Perang saudara merupakan satu dari banyak faktor yang menyebabkan mengapa Sudan Selatan sulit untuk berkembang. Meskipun telah merdeka, namun perang saudara sering berkecamuk di wilayah ini. Pada tahun 2018 saja, sebanyak 400.000 nyawa hilang dan jutaan orang mengungsi. Menurut informasi yang beredar, keadaan Sudan Selatan masih belum bisa dikatakan damai sepenuhnya. Pasalnya, selalu saja ada kekerasan yang terjadi, perang etnis, hingga krisis kelaparan yang tengah melanda wilayah Sudan Selatan. Sekalipun aksi perdamaian digencarkan, tetap saja masa depan Sudan Selatan tidak pasti. Perang saudara ini memanifestasikan lebih banyak perselisihan, pengungsian, dan guncangan eksternal yang menyebabkan lebih banyak stagnasi dan ketidakstabilan ekonomi yang mengakibatkan siklus kemiskinan yang tiada henti. Perpecahan sosial, kesenjangan, korupsi, dan peperangan adalah masalah besar bagi negara kecil ini. Secara ekonomi, penduduk Sudan Selatan memang sangatlah miskin, namun negara ini sebenarnya menyimpan harta karun yang luar biasa. Menurut observasi dan penelitian para ahli, tepat di bawah tanah yang mereka injak, terkandung minyak dan gas bumi yang sangat berlimpah. Cadangan minyak Sudan Selatan diperkirakan mencapai 3,5 miliar barel, menjadikannya cadangan minyak terbesar ketiga di Afrika setelah Nigeria dan Angola. Hampir 90% cadangan minyak dan gas Sudan Selatan masih belum dimanfaatkan. Ketika Sudan Selatan merdeka dari Sudan pada 9 Juli 2011, pendapatan minyak diharapkan dapat mendorong perekonomian negara termuda di dunia ini. Namun, korupsi dan siklus kekerasan pada tahun-tahun berikutnya menghambat kemajuan pembangunan dan memperburuk situasi negara ini. Sudan Selatan juga memiliki lahan pertanian yang sangat subur dan jumlah ternak yang banyak. Ternak di wilayah ini mencakup lebih dari 60 juta sapi, domba, dan kambing. Tapi apa daya, semua itu tak serta-merta menyulap penduduk Sudan Selatan mendapatkan kehidupan yang layak. Singkatnya, Sudan Selatan merupakan salah satu negara paling menyedihkan di muka bumi. Meskipun diberkahi dengan sumber daya alam yang memadai, lahan pertanian yang sangat subur, dan peternakan yang berlimpah. Namun semua itu tak cukup membuat warganya hidup sejahtera. Konflik sosial, pemerintahan yang korupsi, dan bencana alam terus menghambat pembangunan di Sudan Selatan yang menjadikan negara ini berpredikat sebagai negara yang paling miskin di muka bumi.